Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita kembali bertemu lagi dalam Lombok Misteri. Di sini kita akan membahas tentang sebuah sejarah yang sangat luar biasa sekali, di mana di tempat ini, tepat di belakang saya, ada makam yang disebut dengan sebutan makam Talnunggal. Nah, jadi kita akan mencoba mengungkap fakta-fakta sejarah, baik berupa mistis ataupun mitos ataupun legenda yang ada di tempat ini. Kebetulan kita ada narasumber yang akan menceritakan kepada kita apa dan bagaimana sesuatu yang ada di tempat ini. Mari, untuk itu, supaya kami semakin semangat untuk menyiapkan konten-konten yang menarik untuk Anda semua, maka jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan dukungan Anda, kami akan semakin semangat membuat konten-konten bernilai sejarah yang akan membawa Anda ke alam yang lebih baik. Mari kita lanjutkan. Saudara-saudara, terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan akan kita ajukan kepada mangku yang ada di tempat ini, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur yang ada di Malaysia, yaitu Bang Hairul bin Yak. Alhamdulillah bajunya sudah siap dan terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga keluarga di sana sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimanapun Anda berada saat ini, yang menonton channel kami Lombok Misteri, saat ini kita sedang bersama dengan para tetua-tetua kita, para sesepuh-sesepuh kita yang ada di tempat ini. Kami akan mencoba mengungkap apa sih sejarah yang ada di tempat ini. Yang pertama, apakah dia berupa mitos ataupun legenda? Disinilah kita akan tahu kepastiannya. Nah, kita lanjut ke Pak, namanya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, yang sangat menggelitik sekali dalam pikiran kami saat ini, pertama, sejarah yang pada masa lampau di tempat ini seperti apa. Yang kedua, siapakah yang dimakamkan di tempat ini? Nah, yang ketiga, ada apa di tempat ini? Nah, itulah yang ingin kami tanyakan seperti itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tim YouTube yang hormati dan berbahagia, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan dan tokoh wanita yang hormati dan berbahagia pula. Singkatnya, kita semua yang insya Allah semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tim YouTube bertanya tentang riwayat, sering disebut babat, sering disebut kisah, bahkan ada yang mengatakan bahwa silsilahnya sebuah prasasti atau peninggalan, baik itu berupa makam atau tempat-tempat tertentu. Itu tentunya diberikan sebuah nama sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar prasasti tersebut. Satu contoh kecil bahwa ini makam ini terdiri dari 3 nama. Nama yang pertama yang saya ketemukan itu dalam pembelajaran saya, tidak kurang dari selama saya ada di sini, itu kurang lebih sekitar 28 tahun. Yang mempelajari dari setiap orang yang datang di tempat ini, saya bertanya, kalau bahasa kita, bahasa Lombok itu orang yang belangon-langon, kalau bahasa Islamnya mungkin ziarah makam, tentang apa maksud dan tujuannya datang ke sini. Tapi bagi para penziarah atau para pelangon-pelangon, baik dari kalangan muda atau kalangan orang-orang tua, jawaban-jawaban yang muncul di permukaan satu sama lain sulit untuk bisa kita
satukan. Karena setiap orang yang datang membawakan kisah atau cerita yang berbeda-beda. Jadi sulitnya kalau kita mau menyimpulkan karena tidak ada titik temu daripada apa yang diungkapkan oleh orang-orang tokoh-tokoh tersebut yang mengaku dirinya mengenal, mengetahui silsilah sejarah makam ini, jadi kesulitan kita untuk menyimpulkannya. Bahkan kita pernah bertanya kepada kakak beradik, tokoh masyarakat yang termasuk kakak beradik. Di satu sisi, di satu tempat atau di suatu waktu yang berbeda, saya ungkapkan, saya tanyakan kepada silsilah pemilik makam ini yang asli. Mereka bercerita sesuai dengan apa yang diceritakan. Ya, saya kutip Pak, berarti ini versi A, versi B. Lalu saya tanyakan kepada adiknya, satu ayah satu ibu, dia tokoh juga. Jalan ceritanya berbeda. Jadi untuk menyimpulkan satu kesimpulan dari semua ungkapan yang ada, dari sekian tokoh yang pernah saya temui, bahkan ada satu yang lucu sekali. Berdasarkan mimpi saya katanya, ini namanya Dewi Rengganis katanya. Bingung juga saya mengatakan ini berdasarkan mimpi. Jadi secara akademik kan sulit kita bisa untuk mengungkapkannya kan seperti itu. Sampai saya mengatakan, kenapa sih dia katakan bahwa ini Dewi Rengganis katanya, itu datang dalam mimpi saya katanya kan. Jadi saya tidak menyalahkan karena namanya orang mimpi kan, benar mimpinya seperti, tapi faktanya kan sulit untuk bisa kita ungkapkan seperti itu. Dan banyak lagi mitos-mitos yang kedengaran atau yang terungkap di permukaan pada saat saya wawancara seperti itu. Makanya yang di sini itu sebagai pintu gerbang dan terdekat dari makam ini banyak mengutip begitu tentang pengetahuan orang yang datang, sama sekali tidak ada yang bisa disimpulkan satu sama lain. Seperti yang pernah saya ungkapkan tadi Pak kepada anggota tim tadi, mengatakan jangankan 4 pertanyaan yang bisa dijawab, 2 pertanyaan aja mereka keteter Pak, ini bisa dijawab. Dia menjawab simpang siur, nggak bisa kita. Nah sekarang kita kembali kepada makam ini, riwayatnya. Pertama, makam ini dulunya seperti ini Pak. Ini tidak bisa dirubah-rubah, dan menurut keyakinan orang tua kita atau tokoh masyarakat, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh diganggu apapun yang ada di sini. Itu keyakinan. Yang awal mulanya, asal muasalnya besarnya kayak seperti itu Pak. Dan yang sering kesini begitu kan. Akhirnya tahun 2017 ke atas itu seperti ini Pak. Tahun 2018 lah baru diadakan rehabilitasi pada makam tersebut. Namun berbicara tentang apa nama makam ini, yang temukan dalam sepanjang penyelidikan atau sepanjang pembelajaran bagi tiang itu, ada 3 nama makam ini. Pertama, nama makam ini disebut dengan makam Bebanti namanya. Kenapa dikatakan makam Banti? Secara legendarisnya ini ada sebuah, nah itu dia Pak, ada sebuah tanaman perdu yang merayap kayak kangkung itu, kayak kangkung di sepanjang pantai ini dari arah selatan ke arah utara gitu kan. Jadi tidak mengenal panas dan tidak mengenal hujan, apalagi kalau berhujan. Bahkan bunganya itu bisa dimakan Pak, enak sekali kayak turi itu dia. Itu yang disebut dengan Bebanti itu Pak. Karena di sini dimakamkan adalah tokoh ini, maka kemungkinan besar itu disebut dengan makam Bebanti. Karena daerah ini penuh dengan tumbuhan itu Pak. Ini kisahnya dikatakan makam Bebanti. Kemudian muncul nama lagi makam Talnunggal. Nah ini makam Talnunggal juga legendaris seperti itu. Ada sebuah tal di sini sekitar panjangnya 3-5 meter, tapi sepanjang hidupnya tidak ada buahnya. Artinya pohonnya tok sama daunnya, tapi karena dimakan masa dan waktu, karena berabad-abad sudah, ya tumbanglah dengan sendirinya. Orang tua kami juga ikut memegang pohon itu, berarti ada saksi sejarahnya bahwa betul ada Talnunggal di sini. Karena di sini ada Talnunggal dan bisa dibuktikan di sekitar sini Pak, biar dicabut habis biji-biji, artinya yang tumbuh-tumbuh baru itu Pak, suatu saat dia tumbuh lagi. Di sana ada dia, dicabut lagi, tumbuh lagi. Di sini dia dikatakan keramat Talnunggal, walaupun dicabut berkali-kali, bahkan pakai alat berat pun mencabut bibitnya itu Pak, suatu saat tumbuh lagi. Secara logika tidak masuk di akal Pak. Dari mana bibitnya itu? Dari mana bijinya yang tumbuh sekarang itu? Kalau sudah digali, dibongkar, dibuang gitu Pak, kalau datang masanya musim hujan tumbuh lagi.
Kalau berpikir secara biologisnya Pak, kan tentu ada penyebaran tanaman itu ada lewat biji kan, ada lewat setek batang dan lain sebagainya kan, secara biologisnya macam-macam. Tapi walaupun dibongkar, diangkat, dikali begitu Pak, kalau datang musim hujan tumbuh lagi. Jadi secara legendaris dikatakan bahwa makam ini Keramat Tanunggal mungkin ada benarnya secara legendarisnya itu. Kemudian terakhir yang temukan ada namanya Keramat Punti Oda. Nah, Keramat Punti Oda, kenapa dikatakan Keramat Punti Oda? Secara legendaris pula bahwa setiap orang yang datang berziarah di tempat ini, atau katakanlah belangon-langon di tempat ini, dia harus membawa satu tandan pisang muda. Arti pisang muda itu artinya pisang yang sudah tua tapi belum masak gitu kan. Dan itu di tempat ini selalu dibakar di tempat itu Pak. Tidak boleh di tempat lain. Jika dibakar di tempat lain itu, dia tidak apa hajatnya, apa keperluannya itu sulit bisa terkabulkan seperti itu kan. Oleh karena itu setelah selesai dibakar itu lalu digantung di sana di depan itu Pak. Kemudian ada satu talam dimasukkan di sana beserta apa ayam yang dia potong dan apa namanya ketupat dan sebagainya di sana dimasukkan di sana sambil membakar kemenyan di sana kan, kemudian digantung di sini gitu kan, digantung lah seperti itu. Bagi orang penziarah atau para pelanggan-pelanggan itu tidak boleh membawa pulang apapun makanan yang sudah mereka bawa di sini. Sebab kalau dia bawa pulang di sana itu keyakinan orang-orang yang berziarah itu akan sepertinya dia itu apa namanya, apa istilahnya itu dituntut lah begitu, artinya dihantui lah seperti itu. Maka tidak berani seorang pelangon atau seorang penziarah yang sudah ke sini untuk membawa makanan itu pulang. Jadi dihabiskan di sini atau digantung, apa sisanya dilepaskan. Nanti orang lain atau masyarakat yang datang ke sini dari tempat lain, terutama bagi para pemancing dan sebagainya, termasuk tiang juga kalau ke sini masuk ke makam besur juga tiang di sana kan gitu, karena makanan banyak di dalam gitu kan. Seperti itulah sehingga dikatakan Keramat Punti Oda. Kemungkinan secara legendarisnya ke sana dikala sultan ini meninggal dunia di atas kapal perangnya dulu untuk membantu kerajaan Sakra menyerang apa namanya Sasak ini dikuasai pada abad itu. Sasak Lombok ini dikuasai oleh anak Agung Bali, oleh Karangasem kan. Lalu karena wilayah Lombok ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan Goa, itu Makassar di sana. Lalu Raja Sakra ini minta bantuan ke kerajaan Goa. Setelah dia minta bantuan ke kerajaan Goa itu, maka Makaliling ini mengutus dua putranya sebagai sultan yang ditugaskan di Jerewe Sumbawa. Beliau ini seorang sultan, seorang raja dalam kisahnya, di mana ada yang berusia 25 tahun, ada yang berusia 30 tahun. Jadi sedang jaya-jayanya, sedang ganteng-gantengnya, orang ini soleh, gagah perkasa, orangnya soleh. Pada saat itu, menurut kebudayaan perang di zaman dahulu itu, bagi kerajaan-kerajaan yang membantu perang-perang itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu kalau dalam bahasa Sasak itu batas wilayah itu sepengengat. Sepengingat itu diperkirakan 100 hektar. Jadi bagi kerajaan yang menang membantu kerajaan satu perang melawan kerajaan lain, maka secara hukum pada saat itu bahwa dia harus mendapatkan wilayah itu sepengingat, kurang lebih 100 hektar seperti itu. Nah, beliau ini dalam kisahnya adalah tanpa pamrih, karena beliau seorang sultan muda yang gagah perkasa, yang beragama Islam, yang sangat mulia. Tanpa basa-basi, dia berangkat dari Jerewe atas perintah Makaliling, kerajaan Goa yang ke-8 di sana itu. Dia perintahkan kedua putranya ini untuk menyerang anak Agung Bali atas permintaan bantuan Raja Sakra untuk mengusir penjajahan anak Agung atas bumi Lombok ini. Sehingga karena pasukannya pasukannya itu termasuk apa namanya dari Sumbawa, maka dia banyak sisa-sisa sisa-sisa prajuritnya itu berbahasa Sumbawa, termasuk Jantuk, termasuk di sananya Anjani itu apa namanya Pak? Ya itu termasuk di Aimel ini, Rempung, termasuk di Aimel ini apa namanya itu, Kembang Kerang. Itu sisa-sisa pasukan beliau yang pulang mengusir tentara anak Agung itu. Jadi tinggallah dia di sana.
berkembang biak di tempat itu, sehingga mereka di tempat itu berbahasa Sumbawa. Karena Sultan ini Sultan Jerew yang berasal di Sumbawa, pimpinan armada angkatan laut itu, sehingga dia itu berada di sana. Lalu kisah kewafatnya di dalam riwayat itu, karena anak agung itu tidak mau kalah, cerdik pandai dia, maka seluruh pasukan yang ada di dalam kapal perang itu disusupi oleh pasukan anak agung itu. Lalu begitu masuk pasukan anak agung itu dengan pakaian yang sama, dengan senjata yang sama, lalu seluruh makanan yang ada di atas kapal perang itu diracuni oleh anak agung itu, pasukan anak agung itu. Sehingga beliau berdua ini tewas di atas kapal perangnya itu dengan mati diracuni, bukan mati tenggelam, bukan mati dibunuh. Karena konon dalam kisahnya itu beliau ini seorang yang soleh dan sakti mandraguna. Kalau ditusuk pakai keris atau cendekan, kan biasanya orang Bali pakai cendekan, tidak mempan Pak. Tapi satu-satunya cara, karena anak agung itu dia pintar, maka seluruh makanan yang ada di pasukan perang armada angkatan laut diracuni oleh anak agung itu, sehingga beliau ini mati atau tewas di atas kapal perangnya dengan makanan yang diracuni itu. Lalu timbul suatu peristiwa atau suatu pendapat yang mengatakan bahwa di tengah-tengah itu ada yang pernah menemukan katanya, tapi yang sendiri belum bisa membuktikan, bahwa sulit untuk membuktikan secara alamiah seperti itu kan. Katanya di tengah laut itu ada makam di sana. Kalau tiang secara logikanya mungkin itu karena apa namanya, untuk diabadikan, Allah mengabadikan atas Sultan muda mulia soleh ini bahwa betul dia meninggal dunia di atas kapal perangnya diracuni oleh anak agung itu. Di sini agendarisnya seperti itu. Tapi secara alamiah tentunya seorang raja, tentunya bala tentaranya tidak tega akan memasukkannya ke dalam lautan untuk dimakamkan. Tentunya dibawa kemari, dibawa ke pinggir ini beberapa kilo lah dari lautan itu, masang ke sini. Nah, tentunya pada saat ini karena raja muda ini adalah raja yang sangat taat beragama, memenangkan penjajahan agung atas bumi Sasak ini, tentunya secara rasional kan tentunya ada istilah nelung 9 hari, 100 hari, bahkan di sini tuh beratus-ratus hari, bahkan ribuan hari. Nah, secara logika kita tidak mungkin pada saat penjajahan, pada saat perang akan orang zikir dengan menggunakan apa namanya makanan-makanan yang seperti sekarang inilah. Seperti tentunya secara logika sepanjang pantai Pulau Lombok ini dari selatan ke utara itu tentunya yang paling banyak tumbuh adalah pisang muda, pisang-pisang yang tumbuh di pinggir pantai. Tentunya secara logikanya pada saat beliau dimakamkan sampai ke 1000 harinya, tentu yang dipakai zikir setiap hari tentunya punti oda itu. Tidak mungkin pakai makanan yang lain, karena makanan satu-satunya yang ada di sini itulah pisang muda itu Pak. Secara legendaris masuk akal kalau dikatakan ini keramat punti oda. Seperti itulah itu kisahnya Pak. Lalu beliau diperkirakan pada saat itu pada tahun 1864 itu penyerangan atas anak agung di bumi Sasak yang menguasai. Kita kan dikuasai oleh Bali. Oleh karena itu segala budaya yang ada di Lombok itu dituturkan sama beliau ini, sama keturunannya ini, dari kita pukul gong itu Pak sampai membakar lilin di adik kakak anak kita itu bukan ajaran Islam Pak, tapi itu semuanya budaya dari Hindu Bali. Jadi apapun bentuk budaya yang ada di Lombok ini bukan ajaran Islam, tapi ajaran Hindu Bali. Oleh karena itu, bagi yang meyakini itu ya sampai sekarang Pak, dia bakarkan kemenyan, dia bakarkan lilin di adik kakak itu, dia datang belangun di suatu tempat itu mengadakan sesajian di atas kuburan seperti itu. Secara bahasa Islami mohon maaf Kak, kalau secara Islami itu tidak ada Pak, bahkan itu mengandung hal-hal yang sifat kemusyrikan kalau menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Nah, lepas kita dari kebenaran apa yang dikatakan oleh orang mengatakan bahwa itu ini itu begitu kan, jadi sulit kita untuk apa namanya mengungkapkan yang sebenarnya untuk menyatukan pendapat-pendapat mereka, karena pendapat mereka itu begitu yang tanyakan secara apa namanya kronologi dan ya, atau katakanlah secara apa namanya itu supaya jurusan pelunggu itu apa namanya sosiologinya itu, dia mengatakan kalau Anda mengatakan ini adalah makam namanya ini, lalu tiang tanya siapakah nama pemilik makam ini yang asli, yang kedua abad berapa dimakamkan di sini, yang ketiga dari mana asal muasalnya.
kedua, yang keempat itu 4 aja saya ajukan Pak. Sebenarnya 80 pertanyaan itu Pak yang diajarkan sama keturunannya ini gitu loh. Jadi saya tidak ngarang-ngarang dalam bercerita itu. Sehingga yang 4 pertanyaan itu Pak, satu pun tidak bisa dijawab. Ya saya ketemukan gitu-gitu aja, dikatakan tal nunggal doang dia bilang itu. Jadi tidak ada penjelasan yang akurat yang bisa kita jadikan acuan untuk mengungkap sejarah itu Pak. Oleh karena itu bagi tim YouTube itu dimanapun berada untuk mengungkapkan sebuah sejarah itu cukup 4 itu aja Pak. Siapa nama asli pemilik makam ini, abad berapa dia meninggal dunia, apa sebabnya meninggal dunia, dan dari mana asal muasalnya. Itu aja Pak. Belum pertanyaan 12, belum yang sampai ke 80-nya. Sulit untuk bisa kita ungkapkan. Lalu bagi orang yang mengatakan dirinya mangku, bagi orang yang mengatakan dirinya tokoh yang tahu riwayat silsilah babat daripada sebuah peninggalan, tentunya seperti hakim bertanya kepada saksi. Hakim bertanya kepada saksi tentang peristiwa suatu kejadian, sampai jarak saksi pada saat itu dengan kejadian itu berapa meter. Itu dijelaskan oleh saksi karena hakim itu akan mengungkapkan kebenaran fakta yang akan terjadi pada saat itu. Dengan apa dia membunuhnya? Pisaukah? Dipukulkah? Dan berapa orang yang membunuhnya? Saksi itu akan menyatakan apa yang sebenarnya Pak, untuk mengungkapkan kebenaran daripada peristiwa itu. Oleh karena itu, mengungkapkan peristiwa sejarah pemilik makam ini, kalau memang dia kurang tahu, cukup itu aja untuk membuktikan kebenaran ungkapannya. Cukup 4 itu Pak. Tidak usah terlalu banyak. Kalau saya secara pribadi Pak, maunya saya mau tulis semuanya Pak dalam satu sejarah buku. Sampai siapa nama orang tuanya, ibu bapaknya, kemudian saudaranya yang lain ibu, satu ibu, satu ayah, berapa orang, yang satu perempuan itu namanya siapa. Itu semua terungkap Pak. Salah satu di antara saudara pemilik makam itu adalah Sultan Hasanuddin Pak. Jadi betul Sultan Hasanuddin itu berasal dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan Pak. Itulah silsilahnya Pak. Masalah orang mau percaya atau tidak bukan urusan Pak. Seperti yang pernah saya ungkapkan itu, kalau memang mereka tidak percaya, balik aja. Kalau gitu siapa pemilik makam ini? Abad berapa dia meninggal dunia? Dari mana asal usulnya? Dan wafat, penyebab kematiannya seperti apa? Jadi tim YouTube kemanapun melanglang di Nusantara ini, cukup yang 4 itu aja Pak. Kalau dia memang suatu yang dia mengungkapkan suatu kebenaran terhadap suatu fakta sejarah, dia akan bisa menjawab dengan gamblang Pak. Siaran Pak Pude gitu kan. Dia jawab. Si Araman Amanda dia jawab. Siapa si nama si dia jawab. Dan berapa anak si dia jawab karena itu fakta Pak. Tapi jika beliau ini bertanya tentang pribadi pelunggu, sebentar bisa tanyakan sama teman gitu kan. Dia berpikir gitu. Oleh karena itu mengungkapkan suatu sejarah atau fakta itu Pak harus lancar Pak. Makanya tiang mohon maaf Pak, bukan saya mengatakan saya benar, tidak. Cuman kalau ditanya secara langsung itu kan setidak-tidaknya saya akan menggunakan silsilah itu untuk menjawabnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan.